许久未见，玉公主的心。什么人？也配来皇宫吃软饭？玉公主，你我早已定亲，别和旁人拉拉扯。在我看来，他可比你强。哎，关我事，别殃及无辜啊！我是绝不会嫁给你的。这可由不得你，玉公主，早晚是我的人。齐师傅严禁那道，你要破坏规矩吗？哼，躲在女人背后。说得好。Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movie. Kudoakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan melanjutkan Dongba Shenmue Tomb of Fallen Guard Part 6 dengan Roken sebagai studionya. Di episode sebelumnya, Chen Han berhasil menyelamatkan Choyo sehingga ia pingsan kehabisan spiritual. Akan tetapi Chen Han mengingat masa lalu bersama Tantai. Seketika itu dirinya terbangun di kereta kuda lalu mengajak kekuatan spiritual milik Chen Han. Tak disangka kekuatannya kembali bahkan jauh lebih hebat. Saat sampai ke tempat istana Dongzhou, Chen Han sempat membela diri dengan sang raja yaitu penguasa Dongzhou. Tiba-tiba Chuyu datang menyelamatkan Chen Han di hadapan ayahnya. Kemudian ia disuruh raja untuk pergi ke mansion pekerja. Setelah sampai di sana, Chen Han terkejut dengan apa yang ia lihat. Ternyata patung tersebut merupakan rival duelnya dulu yaitu Tantai Shuan. Apakah di episode kali ini Chen Han dan Chuyu akan menguak masa lalunya Chen Han? Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Scene diawali dengan Chen Han yang terkejut melihat patung dari Tantai Shuan. Saat itu Chuyu memberitahu bahwa Tantai merupakan seorang peri. Bahkan Chen Han dilarang memanggil peri Tantai dengan namanya. Jelas membuat Chen Han bertanya-tanya tentang Tantai. Kenapa orang-orang masih mengingat dia setelah kejadian 10.000 tahun lalu. Kemudian Chuyu menjelaskan bahwa peri Tantai datang ke kerajaan Dongzhou untuk memberikan busur Houyi. Sejak saat itu juga orang dari kerajaan Dongzhou masih mengingatnya. Mendengar hal itu, Chen Han sempat bengong memikirkan Tantai yang menjadi seorang peri. Membuat ia tak bisa melupakan masa lalunya sampai Chen Han menghiraukan Chuyu. 曾经的点点滴滴，却总在我眼前。陈南，愣着干嘛？走了。 Saat Chen Han teringat sama Tantai, ia flashback ke masa lalunya setelah mereka berdua duel. Dengan hormat, Chen Han meminta kesempatan untuk sparring di kemudian hari. Lalu Tantai menyuruh Chen Han menempelkan tangan mereka agar bisa bertemu lagi. 万载已逝，如今你我仙凡两个。 Tak disangka Chen Han dan Tantai terpisah antara dua dunia, sehingga ia harus menunggu Chen Han menjadi seorang peri agar bisa bertemu dengan Tantai. Mendengar Chen Han ingin menjadi seorang peri, Chuyu tertawa karena Chen Han sudah kehilangan kekuatannya, jadi mustahil untuk menjadi seorang peri. Bahkan saat ia disembuhkan, dirinya hanya bisa mencapai di ranah tingkat pertama. Tiba-tiba Chuyu terdiam melihat wajahnya Chen Han lalu mengajak dirinya pergi. 好了好了，走吧。 玉公主，听说还没有婚礼啊？ Akhirnya mereka berdua sampai ke mansion pekerja. Di sana Chuyu menyuruh Chen Han untuk merahasiakan dirinya yang bisa menggunakan busur Houyi. Tanpa diduga ada seseorang yang mendekati mereka berdua menunggangi naga.
Ternyata orang itu bernama si Malingkong. Saat ia turun, Cuyu langsung memarahi si Malingkong yang telah berbuat kasar kepada bawahannya. Dengan arogan, si Malingkong menganggap bawahannya sebagai hidangan untuk Tuntian, yaitu seekor naga. Mendengar hal itu, Cuyu kesal, sedangkan si Malingkong sangat suka dengan temperamennya Cuyu dan menyuruh bawahannya pergi. Lalu Chen Han berjalan mendekati Cuyu. Melihat dirinya, si Malingkong merendahkan Chen Han di hadapannya. Tanpa diduga, Cuyu menggandeng tangannya Chen Han layaknya sepasang kekasih, serta membandingkan si Malingkong dengan Chen Han. Mendengar hal itu, Chen Han merasa kalau Cuyu sedang melibatkan masalah pribadi bersama Chen Han sambil mencoba melepaskan tangannya. Melihat belas kasih dari wajahnya Cuyu, ia terpaksa mengikuti skenario-nya. Jelas membuat si Malingkong cemburu. Ternyata Cuyu dan si Malingkong sudah bertunangan. Sesuai aturan, kerajaan Cuyu harus menikahi dirinya. Tapi Cuyu tidak mau, lalu menolak pernikahan itu. Di saat si Malingkong ingin menyentuh Cuyu, dengan refleks Chen Han menghentikannya. Melihat perlakuan tersebut, jelas si Malingkong tak bisa menerimanya dan langsung melayangkan hantamannya di hadapan Chen Han. 齐师傅严禁那道，你要破坏规矩吗？ Di saat si Malingkong hendak menyerang Chen Han, seketika Cuyu menghentikannya karena sesuai aturan Mansion pekerja dilarang bertarung. Membuat dirinya tak jadi menyerang Chen Han. Di sana si Malingkong merendahkan Chen Han, akan tetapi Chen Han menghina balik dirinya dengan sebutan penguntit wanita. Mendengar hal itu, si Malingkong jadi kesal. Saat melihat Dongdong, si Malingkong tertarik padanya dan menginginkan naga kecil itu. Tapi Chen Han tidak mau memberikannya ataupun dijual. Kemudian si Malingkong mendekati Dongdong, namun Dongdong terlihat ketakutan. Ketika si Malingkong menjulurkan tangannya, ia merasa Dongdong tidak mau mendekat. Tentu si Malingkong langsung mencekik Dongdong dengan kasar. Tiba-tiba Dongdong menggigit tangannya si Malingkong karena terancam. Spontan ia langsung melempar Dongdong sekuat tenaga, membuat mereka berdua khawatir dan menyuruh Chen Han menjauhi Cuyu. Melihat perlakuan kasar dari si Malingkong, Cuyu mengusirnya tanpa sepatah kata pun. 对你一片真心，我现在不想看到你。改日我再来教训你。很痛吧，小乖乖？不。好，回我的寝宫照顾，过几日再送他回来。 司马凌空威武不凡。 Kemudian kita diperlihatkan si Malingkong yang sangat marah terhadap Chen Han dan ingin membalaskan perbuatannya. Dengan emosi, si Malingkong memarahi bawahannya lalu menyuruh bawahannya mengambil beberapa botol anggur. 珍藏的几坛好酒，全都送来。稍等，过来过来。矿山那边的粮食送过去了没有啊？啊，搬酒去。对了啊，你可千万别自找麻烦啊！是。 Si Malingkong sedari tadi menunggu bawahannya tak kunjung datang, membuat dirinya marah. Dengan terpaksa si Malingkong mengambilnya sendiri dan ternyata anggur tersebut sudah disiapkan. Sebelum diminum, tiba-tiba 怎么一股错味？这是谁干的？快呀！给我！ Ternyata itu semua ulahnya Chen Han yang sengaja merusak suasananya si Malingkong. Kemudian Shin berpindah ke kamarnya Cuyu. Di sana Dongdong dengan lahap memakan paha ayam. Cuyu kagum kepada Dongdong karena kondisinya cepat sembuh dan memakan makanan tersebut. Saat ingin memakan paha ayam, Dongdong terjatuh lalu disuruh Cuyu untuk istirahat. Tiba-tiba Dongdong tertarik dengan boneka yang hampir mirip dengannya. Ketika hendak mendekati boneka itu, Cuyu tak mengizinkannya untuk tidur di kamarnya. Mendengar hal itu, Dongdong memasang wajah belas kasih kepada Cuyu. Pada akhirnya Cuyu mengizinkan ia tidur bersama dirinya dengan alasan kalau Dongdong belum cukup sembuh. Jelas Dongdong senang bisa bermain dengan bonekanya Cuyu.你喜欢这个布偶啊？不能给你。不过，你不能带走它，只能在我寝殿玩。既然这样，不如在我寝殿多住几天。不比待在陈楠那儿舒服啊。给你，
scene berganti di kediamannya Chen Han. Di sana Chen Han sempat melukis denah kerajaan Dongzhou. Juga ia sempat melihat-lihat situasi perpustakaan yang dijaga ketat. Saat memasukkan gulungan denahnya, tiba-tiba Cuyu dan Cuxiang datang masuk melihat kondisi Chen Han. 是得找楚玉帮忙。大清早的就不让人清静啊！ Cuxiang mencurigai gulungan tersebut saat Chen Han memasukkannya. Walaupun begitu, Chen Han berusaha tetap tenang di hadapan mereka berdua. Sampai pada akhirnya Cuxiang bertanya tentang gulungan tersebut. Mendengar hal itu, Chen Han sedikit panik dan beralasan bahwa dirinya sedang gabut. Oleh sebab itu, ia menghilangkan rasa jenuhnya dengan menggambar. Ni这也叫画？真是笑死人了！ Saat perhatiannya tertuju pada gambar jelek Chen Han, dengan cepat menukarkan gulungannya lalu menyembunyikannya. Sayangnya Cuxiang masih menaruh curiga ke Chen Han dan mengalihkan topik pembicaraan supaya kecurigaannya tidak diketahui. Kemudian Cuxiang bertanya kepada Chen Han yang sudah siap untuk diakupuntur, sekaligus menyuruh Chen Han melepaskan bajunya. 这么直接？忍住，千万不能露馅。难道是刺激的还不够重？感到 内力自丹田涌出。慢着！ Tiba-tiba ada sebuah jarum besar di hadapannya. Chen Han membuat dirinya takut dan beralasan kalau berduaan di kamar sangat pamali karena Cuxiang belum menikah, lalu menyuruhnya mengganti tabib. Dengan tegas Cuxiang menjelaskan kalau seorang Taois tidak memiliki rasa cinta di hatinya maupun menikah. Saat Chen Han berbicara tentang Cuxiang yang kesepian diri, seketika itu Chen Han langsung diterapi akupuntur. 像长公主这般大美人啊，着实可惜了。怎么样，有效果吗？ Setelah selesai terapi, Chen Han ingin pergi ke perpustakaan. Sebelum pergi, Cuxiang bilang kalau Chen Han kenal dengan karakter kuno. Walaupun tak bisa membaca huruf, setidaknya ia bisa beradaptasi di era ini. Mendengar kata era, Cuxiang semakin curiga, tapi Chen Han meluruskan ia ingin belajar membaca. Pada pagi hari, Cuxiang membantu menyembuhkan Chen Han. Dan saat sore hari, Cuxiang mengajarkan Chen Han membaca. Kemudian mengajak Cuyu ke perpustakaan. Sayangnya, Cuxiang melarang Chen Han pergi keluar dan fokus menyembuhkan dirinya. 我明日再来。吃了这么久。 Waktu sudah berlalu, pada akhirnya usaha yang mereka lakukan tidak ada hasilnya. Tapi Chen Han tak mempermasalahkan hal itu. Menjadi orang biasa juga tidak apa-apa menurut Chen Han. Mendengar perkataan Chen Han, Cuxiang tak bisa menerimanya. Di sisi lain, Chen Han merasa kalau dirinya sudah merepotkan mereka berdua. Namun alangkah terkejutnya, akhir-akhir ini Cuxiang sering mengkhawatirkan Chen Han. 这段时间好像对我的状况过于上心。 Lalu film pun bersambung. Gimana untuk episode kali ini? Next episode bakal kayak gimana ya? Chen Han terkejut bahwa rival bertarungnya sudah memasuki dunia peri. Tak hanya itu saja, Chen Han bertemu dengan musuh baru bernama Sima Lingkong dan mengerjai balik dirinya dengan cara menghancurkan fasilitas miliknya. Keesok harinya, Chen Han kedatangan Cuyu dan Cuxiang. Mereka berdua datang untuk membantu Chen Han berobat, yaitu dengan cara akupuntur membuat dirinya kesakitan. Serta Cuyu siap mengajarkan Chen Han membaca. Seiringnya waktu, Cuxiang sering memperhatikan Chen Han. Apakah di next episode akan ada kisah cinta antara Cuxiang atau memiliki niat terselubung? Menarik sekali untuk kita bahas bersama. Ya, segini saja untuk episode hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie, sampai jumpa di next video. Oke.